selanjutnya saya undang Profesor Rudi Wibowo dari SDG Center Jember. Prof. Rudi, monggo. Prof. Rudi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Pak. Iya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bayu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mas Ferry menginformasikan ada waktu sekitar 8 menit begitu untuk saya. Ya. Dan baru tadi pagi saya membaca dengan sangat baik apa yang dipresentasikan oleh Mas Arifin Rudianto. Saya kira sudah sangat lengkap di sana. Saya tidak akan banyak mengulang, walaupun mungkin ada beberapa hal yang saya stressing berkaitan dengan apa yang diungkapkan oleh Pak Arifin Rudianto. Karena menurut saya akan sangat bagus ungkapan Pak Arifin Rudianto sebagai Panglima Perang di situ untuk sekaligus mensosialisasikan apa sih yang sudah kita capai dengan SDGs kita sekarang ini begitu. Saya mengikuti SDG sejak awal dan kebetulan memang dikaitkan dengan diskusi corona ini, sehingga lalu kemudian kalau boleh saya hanya sedikit memenggal beberapa hal yang saya anggap penting, dan ini lebih bersifat sebagai kajian akademis mungkin, agar kalau bisa itu nanti menjadi bagian bagaimana SDGs itu ke depan. Karena Mas Bayu dan teman-teman sekalian, kita ini sudah 5 tahun sebenarnya, walaupun Perpres 59 itu baru 3 tahun di sana, dan kita juga agak kehilangan momentum di situ, dan baru di launching oleh Pak Wapres waktu itu di annual conference terakhir tahun 2019 di sana. Tapi sudah sangat banyak yang dilakukan di dalam manajemen bagaimana SDGs ini menjadi quote-unquote milik kita bersama, sehingga lalu kemudian kita semua bisa menuju atau bersepakat untuk mensukseskan SDGs itu. Nah, dalam kaitan inilah mungkin beberapa hal menjadi penting untuk kita diskusikan. Yang pertama bahwa kalau kita melihat kesiapan-kesiapan yang sudah dilaksanakan oleh Mas Arifin dan teman-teman semua, dan juga teman-teman dari universitas, filantropi, organisasi massa sosial, dan seterusnya, itu di annual conference yang terakhir kita bisa melihat betapa usaha maksimal itu sudah dilakukan dengan sangat baik. Walaupun demikian tentu masih banyak hal-hal yang perlu didiseminasikan, karena kebetulan kami di daerah dan kami banyak berkomunikasi dengan teman-teman di daerah tentang masalah-masalah yang sebenarnya amat sangat penting bagi kita. Saya melihatnya bagaimana sih upaya kita agar diseminasi SDGs itu menjadi booming seperti kita menghadapi bersama-sama COVID ini. Nah, itu sehingga lalu kemudian saya melihatnya bahwa ini menjadi bagian yang sangat bagus untuk kita, walaupun ini berupa wabah atau pandemi begitu, tetapi karena implikasinya hampir menyeluruh kepada seluruh pembangunan, maka corona ini bisa kita manfaatkan di dalam upaya kita mensukseskan SDG pada masa depan nanti. Mohon maaf, ini ada. Kalau kita lihat di dalam slide itu memang transmisi daripada corona ke
semua pilar tadi juga sudah diungkapkan oleh Mas Arifin dengan sangat baik, itu menjadikan kita harus melihat bahwa apapun yang terjadi pada masa depan nanti, tentu kita harus melihat keseluruhan SDGs itu sebagai bagian yang menjadi tujuan kita bersama-sama. Sekarang sudah masuki tahun 2020. Kita tinggal 10 tahun lagi. Dan tentu ini menjadi aksi yang harus kita akselerasi bagaimana caranya kita agar tujuan-tujuan itu bisa kita capai mengikuti yang sudah kita tetapkan dengan baik. Saya ingin men-share yang walaupun tadi dengan data yang sudah disajikan oleh Mas Arifin Rudianto, beberapa satu skema yang komprehensif tentang bagaimana sih sebenarnya pengaruh SDG COVID-19 ini pada SDGs. Kalau memang COVID ini dalam banyak hal mempengaruhi hampir semua tujuan-tujuan yang ingin kita capai. Tentu tidak semua dalam pengaruh yang direct, ada beberapa yang indirect di situ. Tetapi saya melihat bahwa pengaruh COVID ini ke banyak tujuan, misalnya ke pilar-pilar sosial. Di situ kita melihat ada pilar 1 sampai dengan 5, kemudian juga pilar-pilar ekonomi yang di sana banyak kita lihat bahwa tujuan ke-10 itu menjadi bagian atau dampak yang mungkin bisa sangat besar bagi kita di sana. Kalau kita lihat beberapa arah panah di situ. Nah, tentu ini bisa menjadi bahan kajian bagi kita akademisi tentang sejauh mana sih sebenarnya kaitan-kaitan dari tujuan-tujuan itu secara akademis bisa kita petakan dengan sangat baik. Saya kira beberapa hal yang saya sajikan di situ menjadi trigger untuk kita bisa mendalami tentang bagaimana pengaruh dari apapun yang nanti akan terjadi itu kepada tujuan-tujuan itu secara lebih jernih di sana. Sehingga lalu kemudian kalau kita melakukan kebijakan ke depan, itu akan menjadi inline dengan hal-hal yang memang menjadi trigger itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, ini bagian yang penting ingin saya ungkapkan di sana. Bagaimana kita memanfaatkan momentum keadaan ini bagi masa depan kita. Yang pertama memang kita harus memahami status kita sekarang ini seperti apa. Mas Bayu dan teman-teman yang saya hormati, di dalam hal yang berkaitan dengan tugas-tugas pemerintahan, saya pikir Mas Arifin Rudianto sebagai Panglima Perang itu sudah dengan sangat baik melakukan tugasnya di sana. Akan tetapi kita harus memahami dengan baik bahwa ini bukan hanya sekedar gawenya pemerintah. Ini adalah gawe dari keseluruhan anak bangsa ini. Sehingga lalu kemudian yang menjadi landasan dari SDGs itu bahwa semua bekerja bersama-sama, tidak ada satupun yang tertinggal, itu memang betul-betul akan bisa menjadi realita di kemudian hari. Nah, lalu banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan akademis yang sekarang muncul di masyarakat, dan itu harus kita akui sebagai bagian dari yang PR kita yang mungkin nanti ke depan di dalam kita melakukan aktivitas-aktivitas akselerasi itu menjadi inline dengan apa sih sebenarnya yang dirasakan pada masyarakat. Yang pertama adalah mungkin kita perlu perlu menjawab tentang apa sih sebenarnya kepentingan SDGs bagi masyarakat mereka dalam karakter individual dengan stratum-stratum yang berbeda itu. Itu yang mungkin harus menjadi bagian yang harus senantiasa kita sosialisasikan sehingga persepsi yang sama. Semacam sekarang kita menganggap COVID itu musuh kita bersama. Itu menjadi denominator kita di dalam gerak kita sehari-hari sehingga kita mau sekarang stay di rumah, kita mau sekarang pakai masker, kita mau sekarang hal-hal yang berkaitan dengan yang dulu
kita tidak yakini bahwa itu menjadi kebersamaan yang sangat baik bagi kita untuk melakukan tugas-tugas kita. Nah, saya ingin SDGs itu seperti itu. Nah, ini PR besar kita lalu kemudian. Lalu kemudian apa sih pertanyaan berikutnya misalnya, apa sih konsekuensinya misalnya apabila SDGs tidak tercapai? Dalam hal kita menghadapi COVID sekarang ini, kalau misalnya COVID itu tidak bisa kita hindari atau kita perangi di sana, ya kita mati di situ kan. Ini menjadi bagian risiko yang amat sangat tinggi bagi kehidupan, bagi kita semua dalam berbangsa dan bernegara. Nah, andai kata pemahaman seperti itu bisa inline dengan SDGs, itu akan sangat bagus. Nah, di sanalah sebenarnya saya melihat ada beberapa perubahan perilaku yang mudah-mudahan tidak hanya sementara karena ada COVID ini. Ini tugas kita di dalam bagaimana mendiseminasikan SDGs ini kepada masyarakat. Sehingga lalu kemudian sama halnya masyarakat menghadapi COVID itu dengan masyarakat menghadapi SDGs, andai kata di situ. Nah, Mas Bayu dan teman-teman sekalian, saya melihat ada sesuatu yang berubah di dalam masyarakat sekarang ini. Tapi sebelum itu, saya ini ada share slide, saya cepat saja bahwa sebenarnya kalau kita lihat dari apa yang dikerjakan oleh pemerintah, udah sangat bagus. Sampai dengan Oktober kemarin di annual conference kita melakukan banyak hal di situ. Saya semua mencatat dan mengikuti. Perangkat manajemen kita sudah amat sangat lengkap di sana. Beberapa hal sudah kita lakukan dengan baik di situ. Ini beberapa slide yang sebenarnya tidak perlu kita Nah, tapi kemudian kita harus melihat situasi realita yang ada di depan kita. Saya membaca dari laporan SKAP di situ, kita sebagai mungkin kita hanya seperlima bagian dari laporan itu, tapi paling tidak kita tersangkut pada laporan itu. Laporan di akhir Maret itu menunjukkan bahwa beberapa hal penting yang harus kita akomodasikan menjadi masalah kita bersama. Yang pertama adalah kalau kita tidak mengakselerasi yang sekarang kita lakukan. Mbak Endah dulu di tahun 2019 itu pernah bilang kalau bisnis as usual saja tidak akan tercapai itu SDGs itu. Nah, kita diingatkan oleh laporan itu. Terus yang kedua, kita juga diingatkan bahwa saat ini kita ini relatif bergerak mundur di dalam bagaimana kita mencapai pilar-pilar kelestarian lingkungan. Kemudian yang ketiga, kita juga diminta untuk memperhatikan bahwa SDGs 12 itu menjadi bagian yang harus kita prioritaskan. Nah, gembira kita adalah bahwa kita masih dalam track yang benar di dalam bagaimana kita melaksanakan SDGs 4, yaitu pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Walaupun sekarang pertumbuhan ekonomi kita menurun, tetapi toh masih lebih bagus dari negara-negara lain yang terkena dampak yang sama di sana. Tetapi kemudian kita melihat laporan itu mengingatkan bahwa data ini dibutuhkan untuk monitoring dan evaluasi. Kita tidak bisa memonitor dan mengevaluasi dengan sangat baik andai kata data kita tidak bisa kita siapkan dengan baik. Saya mengikuti pendampingan di beberapa RAD di provinsi maupun di kabupaten di sana. Saya melihat hal ini masih menjadi bottleneck yang sangat tinggi di situ. Nah, Mas Rudi 2 menit lagi. Baik. Ini saya kira nanti bisa elaborasi lebih lanjut. Yang terakhir, Mas Bayu, itu bahwa ada perubahan-perubahan di dalam kita menghadapi COVID ini, dan itu mungkin bisa menjadi bagian yang sangat penting untuk akselerasi kita ke depan di sana. Bahwa yang pertama itu ada perubahan di dalam atau kemajuan di dalam bagaimana kita literasi masyarakat di dalam baik itu bersifat digital maupun yang bersifat humanistik. Nah,
ini bisa menjadi modal besar kita di dalam bagaimana pertanyaan-pertanyaan besar di depan saya tadi itu, yang saya ungkapkan di depan, itu menjadi tersosialisasi dan menjadi persepsi yang sama, menjadi gerak yang sama bagi kita semua. Di annual conference 2019 itu sudah dengan sangat baik waktu itu Prof. Bambang sebagai menteri itu bersama-sama dengan milenial itu mereka berkomitmen tentang bagaimana mereka mendudukan SDGs itu menjadi bagian yang sangat penting bagi kehidupan mereka. Nah, literasi baik yang bersifat digital ini, kemudian literasi yang bersifat humanistik dalam arti bahwa kebersamaan itu menjadi bagian penting untuk mengakselerasi, itu mungkin bisa menjadi masukan program untuk Pak Arifin Rudianto dan teman-teman. Terutama untuk tingkatan yang berkaitan dengan wilayah, daerah, dan kemudian grassroots di sana. Andai kata ini menjadi satu langkah bersama, akan menjadi bagian modal sosial kita di dalam bagaimana kita mencapai tujuan pembangunan yang kita harapkan 10 tahun lagi itu akan tercapai komitmen-komitmen itu. Saya kira Baik. itu Pak Bayu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Prof. Rudi Wibowo. Saya kira menarik sekali. Yang tadi yang saya catat adalah bagaimana caranya bikin SDG se-ngetop COVID. Nah, gitu. Kalau COVID-nya adalah musuh bersama, ini bagaimana SDG ini adalah menjadi common denominator-nya bagi kita semua. Saya kira sesuatu yang mungkin pada beberapa orang menganggap itu nyeleneh, tapi menurut saya sih itu benar sekali karena memang seperti itu konteksnya.